Swastiastu anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan pembelajaran IPA oleh Ibu Putu Clarissa. Nah, di sini Ibu akan melakukan share materi, review materi sebelum persiapan penilaian akhir semester di tanggal 24 Mei. Sebelum itu, Ibu mohon untuk klik tombol subscribe-nya ya. Jika anak-anak merasa video yang telah Ibu berikan membuat anak-anak lebih mengerti tentang materi sel dan materi interaksi makhluk hidup. Kemudian ada pertanyaan, Bu, kenapa kok hanya bab 1 dan bab 2 yang dibahas? Ada berapa soal untuk penilaian akhir semesternya? Nah, untuk IPA itu ada 25 soal menggunakan CBT, ya. Jadi anak-anak, ini Ibu bahas kisi soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Untuk nomor soal yang lain, tunggu video part yang kedua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, agar Ibu lebih semangat lagi untuk membuat video part yang kedua. Nah, semoga video yang Ibu berikan membuat anak-anak tidak terlalu banyak belajar di luar konteks. Jadi anak-anak tinggal belajar untuk bab 1 dan bab 2, untuk butir soal nomor 1 sampai nomor 10, khusus di video ini saja. Ibu please banget untuk anak-anak semoga bisa dapat nilai 100 ya. Jadi Ibu akan senang sekali kalau anak-anak bisa mendapatkan nilai ulangan akhir semesternya itu nilainya 100. Jadi tanpa berlama-lama Ibu akan langsung masuk ke slide yang pertama mengenai sel. Nah, sel di sini adalah sel tumbuhan anak-anak. Jadi di sana ada beberapa bagian. Anak-anak harus menghafalkannya ya. Yang warnanya hijau paling pinggir luar itu namanya dinding sel. Lapisan kedua yang berwarna kuning itu ada membran plasma. Jadi besok jika ada diberikan gambar sel tumbuhan tanpa keterangan, anak-anak sudah mengerti, oh yang nomor 4 itu namanya dinding sel. Yang nomor ini namanya ribosum. Jadi kalian sudah memahami ciri dari setiap bagian. Nah, sekarang Ibu bahas satu persatu ya. Badan Golgi fungsinya untuk alat sekresi protein pada lendir. Kloroplas di sini adalah untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis? Berarti jawabannya adalah terjadi kerusakan di bagian kloroplasnya. Jadi kloroplasnya itu sedang sakit anak-anak. Jadi tumbuhannya tidak bisa menghasilkan produk atau buah karena tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, di sana ada vakuola, kita amati cirinya dia yang paling besar ya, yang memenuhi bagian dari sel tumbuhan itu sendiri. Kemudian, ciri kalau ada pertanyaan apa perbedaan membran plasma dengan dinding sel, jawabannya adalah kalau dinding sel dia itu lapisan paling luar anak-anak yang membentuk, menyokong tumbuhan itu sendiri. Tapi kalau membran plasma dia itu masuk ke lapisan yang kedua sebagai pembatas antara luar dan dalam sel serta pengatur keluar masuknya zat. Nah, nanti anak-anak amati lebih detail lagi mengenai gambar sel dan beserta fungsi-fungsi yang sudah Ibu tampilkan. Sekarang Ibu akan lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah bagian-bagian tubuh anak-anak. Di sana organisasi kehidupan, kalau misalnya ada pertanyaan urutkan organisasi kehidupan dari tingkat struktural terkecil hingga tingkat struktural terbesar. Berarti dimulai dari atom, molekul, organel, sel sampai yang paling tinggi yaitu organisme. Jadi di sana gambar 1.9 adalah gambar hati masuk ke apa? Ya, organ. Gambar 1.10 masuk ke organ. Gambar 1.11 itu adalah jaringan. Jadi jaringan itu ada dua ya. Contoh umumnya ada jaringan saraf, ada jaringan otot. Nah, nanti pelajari ciri-ciri otot lurik, otot polos, sama satu lagi otot jantung. Kemudian gambar 1.12 mengenai sel keping darah merah. Berarti udah jelas itu masuk ke bagian sel ya anak-anak.
Gambar 1.13 telur itu juga termasuk ke dalam sel. Kemudian ada pertanyaan, mengapa telur masuk ke dalam kategori sel? Padahal notabene sel itu selalu berukuran kecil dan dibantu oleh mikroskop. Nah, telur ini masuk ke sel dengan kategori makro. Ya, kalau sel dengan kategori mikro itu contohnya plasma darah. Ibu akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita sudah masuk ke nomor soal 5 sampai nomor soal 10 mengenai bab 2 yaitu interaksi. Di sini pola-pola interaksi tidak hanya simbiosis ya. Jadi simbiosis ditunjukkan oleh gambar nomor 1 sampai nomor 3. Gambar pertama mengenai lebah dengan bunga yaitu mutualisme, yang notabene kedua belah pihak merasa diuntungkan. Jadi lebah untung menghisap madu, bunga juga untung dibantu penyerbukannya. Gambar kedua mengenai simbiosis parasitisme. Jadi satu untung yang lain rugi. Contohnya tanaman tali putri dengan inangnya. Berarti gambarnya tali putri sama inangnya itu seperti itu. Kalian bisa mengingat. Nomor 3, ikan badut dengan anemon, yaitu simbiosis komensalisme. Selain ada simbiosis, pola interaksi itu juga ada kompetisi. Contohnya populasi rumput dan padi yang bersaing mendapatkan cahaya matahari, ada predasi, harimau yang memangsa rusa, kucing yang memangsa tikus, ada netralisme, tidak saling mempengaruhi. Contohnya kupu-kupu dan belalang yang hidup bersama di ekosistem taman, ada antibiosis. Contohnya jamur penicillium yang mengeluarkan racun dan membahayakan tumbuhan di sekitarnya. Sekarang kita akan membahas mengenai individu, populasi, dan komunitas. Misal ada soal seperti ini. Anton berjalan di pinggir danau. Di sana dia menemukan 4 orang yang sedang memancing. 15 ekor burung, 2 ekor cacing, 6 ekor bebek, sampai ke 7 ekor belalang. Ada pertanyaan, manakah yang termasuk individu? Nah, individu itu berarti cuma satu, ya, satu makhluk hidup. Berarti jawabannya yaitu 1 ekor ayam. Kalau populasi berarti di sana ada orang, ada burung, cacing, bebek, belalang. Intinya yang lebih dari satu. Komunitas itu adalah kumpulan populasi. Nah, kalau kita amati di sini ada danau, populasinya ada belalang, ada bebek, berarti dia masuk ke dalam komunitas akuatik. Nah, pertanyaan terakhir ya mengenai bab 2, populasi kelinci dihabis diburu manusia. Maka peristiwa apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira hewan mana yang populasinya akan menurun? Di sana ada elang, ada serigala, kelinci, ular, tikus, hingga burung. Kalian cari ya. Oke, sekian dulu video pembahasan Ibu mengenai bedah kisi soal nomor 1 sampai 10. Untuk nomor yang lainnya silahkan ditunggu video part yang kedua. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa.